Seiring perkembangan gaya hidup masyarakat yang semakin modern, kini penyakit diabetes atau kencing manis ternyata bisa menyerang siapa saja. Tidak hanya orang tua, tapi kalangan muda seperti anak-anak dan remaja pun beresiko tinggi terserang gangguan metabolisme tersebut. Menurut data International Diabetes Federation, jumlah penderita diabetes di Indonesia sendiri menduduki peringkat kelima di dunia, yaitu mencapai 9,1 juta penduduk. Saya baru tahu kalau diabetes itu juga bisa menyerang anak kecil. Bisa banget. Bisa, karena dari kebiasaan kita kan itu faktornya kan konsumsi makanan yang kita makan, itu bisa banget. Saya belum pernah nemuin sih untuk kasus anak-anak ya, kebanyakan dia usia 40 ke atas ya. Ada banyak faktor yang memicu timbulnya diabetes, seperti gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Akibat penyakit diabetes ini, berbagai penyakit komplikasi lainnya pun dapat timbul, seperti penyakit jantung, hipertensi, gangguan saraf, gangguan penglihatan, bahkan gagal ginjal. Dara Aurora, Bambang Adijatmiko melaporkan untuk NET. Itu dia, diabetes ternyata tidak hanya mengancam para orang dewasa tetapi juga mengancam anak-anak begitu. Apalagi sekarang memang ternyata faktanya makin banyak karena memang kurang gerak juga gitu kan, karena sekarang banyak anak-anak kecil yang terlena bermain gadget gitu. Nah, mungkin bagi Anda yang juga memiliki permasalahan serupa, silakan bergabung bersama kami untuk telepon di 29546188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek. Untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek, 02129546189. Dan pagi hari ini kita sudah menghadirkan adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dokter Feby. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Sebenarnya ingin tahu pertama mungkin ya, gejala diabetes pada anak gitu, karena kan kalau misalnya pada orang tua biasanya kita sudah tahu gitu karena hasil cek darah dan lain-lain. Kalau anak tuh seperti apa, ada perbedaan nggak? Iya, sebenarnya perbedaan signifikan tidak ada ya, karena diabetes adalah prinsipnya penyakit yang bisa menyerang segala usia, baik anak-anak maupun dewasa. Tetapi pada anak-anak kita lihat dulu tipenya yang mana. Kalau dia diabetes tipe 1 yang ketergantungan insulin karena insulinnya kurang, maka kita akan temukan gejala-gejala seperti misalnya anak ini berat badannya kok nggak naik-naik, padahal dia makan banyak, lapar terus, tapi kok berat badan nggak naik-naik, tidak bersemangat, gampang capek, seperti itu. Kalau yang tipe 2, ada lagi diabetes yang tipe 2, di mana ini adalah tipe diabetes di mana terjadi resistensi insulin. Artinya anak ini mampu memproduksi insulin, tetapi insulinnya tidak bisa dipakai oleh tubuh, sehingga kadar gula di dalam darahnya juga tinggi. Nah, tipe yang ini biasanya yang khas pada anak-anak, sering ditemukan dan jarang pada dewasa, itu adalah terutama pada anak yang gemuk. Kita bisa lihat misalnya di lipatan-lipatan kulit atau di daerah-daerah yang memang tidak ini ya, di leher misalnya yang banyak lemaknya, itu kadang-kadang ada penebalan dan perubahan warna kulit menjadi lebih gelap. Kalau istilah kedokterannya kita sebut akanthosis nigricans, atau kalau orang biasanya kalau pada orang tua biasanya bilang nih dakian atau apa. Bukan karena mandinya nggak bersih tapi ya, itu Dok? bisa sebagai salah satu tanda bahwa anak ini mengidap resistensi insulin, gejala-gejala diabetes. Oh, biasanya di daerah-daerah punuk dan lengan begitu ya, Dok? Iya, dan di lipatan-lipatan lipatan-lipatan flexor. Jadi seperti itu, dan itu tapi hanya salah satu, tidak harus terjadi. Tapi memang tetap yang diwaspadai adalah gejala klasik diabetes, itu bisa menyerang siapa saja dan gejalanya sama, yaitu misalnya anak menjadi lebih sering haus, kemudian gampang lapar, sering buang air kecil, bolak-balik buang air kecil, seperti itu, karena dia harus membuang gula yang berlebihan yang ada di dalam darahnya. I see. Dok, tapi kalau yang tadi dokter katakan, kalau gejala-gejala tadi Shana sudah tunjukin juga, seperti ada kulit yang agak gelap, kelebihan berat badan, itu kan lebih umum. Tapi saya tertarik tadi yang dokter katakan bahwa juga diabetes menyerang orang yang sulit naik berat badannya. Betul. Artinya dia tidak kelebihan berat badan, tapi bisa terserang diabetes. Betul. Itu bagaimana untuk kita bisa mendeteksinya? Betul, jadi memang begini, sekali lagi diabetes pada anak ini memang lebih banyak yang tipe 1 atau yang kekurangan insulin. Jadi artinya insulin yang di dalam tubuhnya tidak cukup, sehingga berapapun banyak dia makan, gula yang dimakan itu tidak bisa dipakai atau disimpan oleh tubuh. Jadi walaupun dia makan terus, dia nggak gemuk-gemuk. Dan ada lagi yang tipe 2. Yang tipe 2 ini biasanya
terjadi justru pada orang yang atau anak yang gemuk. Nanti jadi beda tipe. Nah, kalau mendeteksi mungkin nomor satu sebagai orang tua kita harus aware dulu apakah anak kita ada faktor resiko atau tidak untuk menderita diabetes. Maksudnya karena genetik gitu, Dok? Nah, faktor risikonya banyak. Yang pertama, misalnya orang tuanya sendiri, terutama ibunya penderita diabetes. Oke. Apakah pada waktu anak ini dikandung, gula darah ibunya terkontrol atau tidak? Jadi apabila anak ini dikandung oleh ibu yang menderita diabetes dan pada saat kehamilan, gula darah si ibu sangat tinggi, anak ini terpapar gula sudah dari kandungan, resiko diabetesnya akan meningkat. Jadi kalau ibu merasa waktu hamil atau mengandung anak ini ada resiko seperti itu, kemudian kemudian hari anaknya bertumbuh dan mengalami gejala seperti yang tadi sudah disebutkan, periksakanlah ke dokter apakah kadar gula darahnya diabetes atau tidak. Baik. Kemudian yang kedua memang ya itu tadi ada faktor keturunan. Jadi kalau memang ada keluarga langsung lain satu atau lini dua yang memang Misalnya kakek nenek. kakek neneknya, pamannya atau apa diabetes, ada gejala ya periksakan gitu. Kalau yang tipe 2, faktor lainnya ya obesitas dan gaya hidup. Jadi kalau misalnya anaknya kegemukan, kelebihan berat badan, malas bergerak, kok mengalami gejala seperti tadi, ya periksakan. Nanti kita lihat kadar gula darahnya berapa. Oke, penyebabnya mainly juga adalah makanan gitu. Memang makanan-makanan seperti apa sih sebenarnya yang harus dihindari oleh para orang tua gitu untuk diberikan kepada anak? Iya, tentu saja makanan yang bisa memicu kadar gula dalam darah menjadi tinggi atau meningkat. Ya, utamanya makanan yang manis-manis. Dan ini jadi makanya kita sebagai orang tua kenapa kita sering dilarang jangan makan manis-manis, permen, jajanan, dibatasi karena memang ada tujuannya. Gula yang terlalu tinggi tidak baik begitu. Makanan lain ya terutama makanan-makanan yang nanti setelah diolah oleh tubuh dia akan menjadi gula juga. Misalnya karbohidrat yang sekarang banyak junk food yang berlemak itu ujung-ujungnya setelah diolah tubuh jadinya gula juga kan sumber energi. Kalau makanan jangan yang manis-manis, tapi kalau melihat harus yang manis-manis seperti melihat kita berdua. Kamu jangan malu dong. Kalau emang manis ya kita tunjukkan aja apa adanya. Kita juga mengundang yang manis-manis di rumah. Silahkan. Kalau Anda mau bertanya gitu seputar dengan diabetes, Anda bisa langsung menghubungi kami via line telepon. Tapi kita juga masih akan melanjutkan perbincangan dengan Dr. Feby di sini. Dokter, kalau misalnya dari segi usia gitu ya, anak usianya tuh sebenarnya berapa sih yang bisa terkena gitu? Apakah memang dari kecil, dari bayi bisa terkena atau ada usia tertentu begitu? Oh ya, sebenarnya diabetes sekali lagi penyakit yang bisa menyerang segala usia. Jadi tidak ada batasan kapan dia bisa dideteksi diabetes atau tidak. Tapi memang kalau pada anak-anak, insidensi puncaknya biasanya umur 5-7 tahun dan pada saat masa pubertas. Jadi umur 10-19 ini rawan. Ada alasannya kenapa masa pubertas itu? Kalau masa pubertas ini mungkin lebih banyak dengan perubahan hormonal yang banyak terjadi. Makanya secara jenis kelamin juga, secara statistik diabetes pada anak lebih banyak pada anak perempuan dibandingkan pada anak laki-laki karena ada hubungannya sama hormon estrogen. Wah, nanti kita akan lanjutkan karena saya juga memiliki masalah yang serupa. Anak saya sudah mengalami pubertas dan juga ada kelebihan berat badan ya, Dok. Tapi sudah ada bergabung bersama dengan kita dokter dan juga Shanas, yaitu Wance di Jakarta. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Pak atau Mas gini, Wance. Dok. Saya kan udah sering check up ya masalah gula darah, kolesterol, asam urat. Alhamdulillah normal, cuma kolesterol agak tinggi. Nah, kalau gula darah juga normal. Cuma masalahnya gini, Dok. Saya justru kalau 2 hari saja atau makan yang tidak ada manisnya, lemes gitu saya. Lemes, maksudnya nggak gairah terus kalau misalkan 2 hari aja nggak makan yang ada manis-manis, itu aduh badan tuh lemes. Tapi setelah ditimpah teh manis panas gitu kan, bukan anget lagi ya, panas, yang notabene bisa diminum, terus ya gulanya nggak terlalu banyak banget lah, sedang lah gitu. Nah, baru tuh seger lagi tuh dok tuh. Nah itu gimana ya? Bahkan saya sih cek darah selalu alhamdulillah kalau puasa paling 90 gitu kan gulanya. Tapi kalau setelah 2 jam setelah makan paling 113, 115. Pokoknya alhamdulillah lah gula itu bagus lah saya. Cuma itu tadi apakah saya terlalu rendah gulanya bagaimana? Jadi kalau minum gula nih atau minum atau makan yang manis-manis, terutama teh manis, jangan, tapi pun nggak terlalu inilah. Karena usia saya sekarang 46, 45, 46, saya juga agak dibatasin, takut juga. Cuma ya itu, kalau nggak menemukan yang manis-manis, lemes saya badan. Kenapa tuh dok? Baik, terima kasih Pak Wanca. Tapi sebenarnya manusiawi sih, bukan Pak Wanca aja ya. Saya juga kalau nggak sehari di sebelah yang manis-manis, saya juga panas dingin.
abaikan Adrian. Baik dokter dengan apa jawabannya langsung. Iya. Gimana, Dok? Terima kasih Bapak. Mungkin tadi sebenarnya saya ingin tanya sebenarnya bagaimana faktor resikonya, berat badannya berapa, karena ada yang disebut prediabetes. Jadi diabetes ini hanya salah satu penyakit di mana kadar gula darah meninggi, tapi sebelum dia menjadi diabetes ada juga yang di bawahnya itu disebut prediabetes, jadi gejala-gejalanya sudah mulai muncul. Tetapi kalau dicek biasanya masih normal-normal aja gitu. Cuman ini kan tadi baru 1 kali pengukuran yang disebutkan angkanya begitu. Tapi nanti mungkin kalau memang ada gejala bisa diulang 2 kali atau 3 kali. Kita lihat nanti ada yang prediabetes ini ada 2 macam. Ada yang gula darah puasanya yang terganggu, ada yang gula darah sesudah makannya yang terganggu. Apakah ini warning gitu, Dok? Iya, kalau memang makanya kalau memang Bapak penelpon yang tadi punya faktor resiko seperti kelebihan berat badan, ada faktor keturunan diabetes, gaya hidupnya tidak sehat dan mengalami gejala lain selain lemesnya. Jadi misalnya sering berkemih, buang air kecilnya terlalu sering, tapi haus juga sering, banyak minum tapi banyak buang air kecil, berat badannya tidak naik-naik walaupun makan banyak, ya coba saja nanti diperiksakan ke dokter. Masih ada beberapa metode lain selain gula darah untuk mendeteksi. Sebelum kita beralih, Dok, apakah penyebab orang itu lemes mata-mata karena tidak mengkonsumsi makanan yang manis? Bisa nggak dialihkan ke sesuatu yang lain untuk dia tetap merasa fit, merasa segar sepanjang hari, Dok? Oh ya, sebenarnya prinsipnya gula ini hanya salah satu dari sumber energi. Masih banyak sumber energi lain yang bisa kita gunakan supaya kita tidak kekurangan energi sehingga menjadi lemas pada akhirnya. Sumber energi itu kan tidak hanya gula, bisa lemak atau protein. Protein ini sebenarnya yang disarankan karena dengan protein ini cadangan energi kita akan menjadi lebih lama tertahan di tubuh, jadi kita nggak gampang lapar, tapi juga kita nggak jadi gemuk. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya Pak Wance ya, bahwa tidak hanya gula loh yang membuat kita nih bisa tetap semangat sepanjang hari. Protein juga, berarti kalau nanti lemas kita langsung makan telur bersama-sama. Betul, ingat telurnya, tapi jangan sama kulitnya ya. Nanti keselak. Tapi kita akan menyapa juga, sudah ada yang bergabung bersama kita, yaitu Fani dari Manado. Selamat pagi Fani. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan pertanyaannya saja langsung. Oh iya, selamat pagi Dok. Saya mau tanya ini Dok, saya kan pernah baca ya, katanya kalau orang yang mudah ngantuk sama mudah capek itu biasanya ada gejala gula gitu ya. Saya punya kayak Mbak Fani, gejala apa Mbak Fani? Kenapa? Gejala apa? Boleh diulang sekali lagi? Gula gitu, diabetes ya. Oh, gejala diabetes. Oke. Terus saya kalau misalnya jam-jam gini itu biasanya suka ngantuk gitu, sama kalau misalkan baru jalan aja sedikit biasanya sudah kayak terasa capek gitu. Itu apakah benar gitu Dok? Atau hanya mitos saja gitu? Usianya berapa ya Mbak? 23 tahun. 23. Berat badan dan tinggi badan? Berat badan sih 50 ya, terakhir kali. 50. Kalau tingginya 168. Oke, tergolong normal begitu ya, kalau dari porsi tubuh. 168 50. Itu saja yang mau ditanya Mbak Fani, apakah itu gejala diabetes atau bukan ya? Oke, baiklah. Mungkin langsung dijawab saja Dr. Feby. Iya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kalau gejalanya ada yang tadi kembali lagi, kalau gejala klasiknya ditemukan, tapi nggak yakin ini diabetes atau tidak, kita sarankan untuk melakukan pengecekan kadar gula darah. Jadi kalau memang sering pipis, sering haus, sering laparnya ada, tapi dan apalagi lemes terus gitu, tapi faktor risikonya kok nggak ada gitu ya. Tidak menutup kemungkinan orang yang kurus juga bisa kena diabetes kan. Benar. Walaupun berat badannya tadi cukup ideal, tapi lebih baik saran saya diperiksa saja. Kalau sudah 2 kali pemeriksaan atau lebih memang di situ ada gangguan, jadi artinya misalnya gula darah puasanya lebih dari 126 atau gula darah 2 jam sesudah makan lebih dari 140 dalam 2 atau 3 kali pengukuran, atau 1 kali pengukuran tapi gula darahnya di atas 200, ya itu berarti positif menderita diabetes. Oke. Nah, tetapi kalau memang sudah dilakukan pengukuran itu
hasilnya selalu normal, tapi gejalanya ada, konsultasikan ke dokter karena masih ada banyak sekali kemungkinan lain yang bisa menyebabkan lemas. Anemia juga bisa lemas. Yang lain Baik, terakhir biasanya dok, usia kalau muda. kita tahu bahwa pencegahan tentu lebih baik daripada pengobatan. Iya. Tapi kalau kita sudah harus masuk dalam fase pengobatan, apa yang akan diberikan oleh dokter biasanya kepada penderita diabetes baik untuk dewasa maupun juga untuk anak-anak? Baik, terima kasih. Kalau untuk pengobatan kita akan selalu melihat lagi pasien ini menderita diabetes tipe apa. Kalau dia tipe yang kekurangan insulin, tentu tidak ada jalan lain selain menggantikan insulin yang kurang itu. Jadi kita akan memberikan terapi insulin buatan berupa suntikan. Oke. Tetapi Itu kalau- tergantung nggak dok seumur hidup gitu atau nanti bisa sembuh? Kalau yang tipe 1 tergantung. Jadi kalau tidak diberikan insulin dari luar, bisa fatal akibatnya sampai bisa gitu. meninggal dunia. Oke. Memang ini berat kalau yang itu. Tapi Iya. kalau yang tipe 2, yang tipe resisten terhadap insulin, jadi produksinya cukup, tapi insulin yang dia produksi itu tidak bisa dipakai oleh tubuhnya. Jadi karena dia resisten, sama saja kadar gula darah tetap tinggi. Nah, tipe ini banyak dipengaruhi oleh gaya hidup dan berat badan, pola makan. Jadi nomor 1, kalau memang kita menderita penyakit diabetes yang tipe 2, kita akan menyarankan kepada pasien untuk menjaga pola hidup yang sehat, modifikasilah lifestyle-nya. Jaga berat badan, hindari pola hidup yang sedentary lifestyle, jadi lebih banyaklah bergerak, olahragalah minimal seminggu 2 atau 3 kali, tidak merokok, pastikan konsumsi manis-manis sudah ditiadakan. Nomor 2, kita harus mengedukasi ke pasien bahwa dia harus kontrol dengan teratur. Jangan sampai dia bolong-bolong. Karena kontrol gula darah yang tidak teratur ini akan memicu lagi gula darahnya lebih naik. Saran dari dokter berapa kali dalam seminggu kita sebaiknya cek gula darah dok? Nanti kita lihat kasus per kasus, tetapi biasanya 1 bulan 1 kali pun sudah 1 bulan bisa 1 kali. cukup. Baiklah. Baik, terima kasih banyak Dokter Feby atas informasinya. Itu berarti kita memang harus benar-benar menjaga gaya hidup kita ya, Adrian. Setuju Dari sekali. makanan dan juga olahraga yang memang harus diperbanyak juga. Benar, dan juga kalau mungkin sedikit sharing, saya selalu memulai aktivitas makan saya itu dengan minum yang cukup. Biasanya 1 atau bahkan kadang 2 gelas supaya perut saya lebih terisi, sehingga pada saat saya makan saya nggak terlalu emosional gitu, Nas. Betul. Dijaga ya. Kalau makan memang harus dengan keadaan sabar. Betul. Gitu ya. Aduh, kamu paling bisa mengerti saya kalau urusan seperti ini. Oke lah.